Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Rio Raihan Rukmana dengan NIM 1501213237 dari AB 4510. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah tata kelola perusahaan, yaitu Good Corporate Governance dan nilai perusahaan. Yang pertama yaitu nilai perusahaan. Dari nilai perusahaan ini terdapat 3 poin yang paling penting. Yang pertama, nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan menurut Sunardi 2017. Lalu yang nomor 2, memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting. Artinya, bagi keberlangsungan bisnis, sebab menjadi persepsi bagi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Lalu yang ketiga, harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan tinggi juga. Tingginya nilai saham dapat meningkatkan kepercayaan pasar, tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini, namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Nah, yang selanjutnya ada pendekatan pengukuran nilai perusahaan. Di sini terdapat 3 poin penting juga. Yang pertama ada laba bersih atau net profit approach. Lalu yang kedua ada pendapatan operasi bersih atau net operating income approach. Dan yang ketiga ada traditional approach. Lalu selanjutnya, pendekatan pengukuran nilai perusahaan. Yang pertama yaitu, pendekatan pertama merupakan pendekatan laba bersih, memiliki asumsi bahwa biaya modal saham atau cost of equity dan biaya hutang atau cost of debt dianggap konstan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan hutang. Kenaikan hutang membuat biaya modal rata-rata mengalami penurunan, mendekati biaya hutang dan mengalami peningkatan setelah mencapai pada level tertentu. Dan kondisi ini meningkatkan nilai perusahaan. Lalu yang kedua, pendekatan menggunakan asumsi bahwa biaya rata-rata modal dan biaya utang tetap, sehingga biaya modal mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya utang karena risiko yang dihadapi perusahaan semakin tinggi. Pengambilan keputusan tidak mempertimbangkan biaya modal rata-rata karena konstan sepanjang masa, dan kondisi ini tidak meningkatkan nilai perusahaan. Lalu selanjutnya ada ground rules. Yang ketiga, yaitu pendekatan ketiga memiliki asumsi bahwa perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal ketika nilai perusahaan maksimum atau struktur modal yang membuat biaya modal rata-rata menjadi minimum. Kejadian ini bisa terjadi karena risiko perusahaan sampai level tertentu tidak mengalami perubahan. Nilai perusahaan mengalami peningkatan dan sampai pada level tertentu terjadi struktur modal yang optimal dan selanjutnya akan menurunkan nilai perusahaan. Menurut Setiawan dan Sugianto pada tahun 2021. Lalu selanjutnya ada 5 metode menilai perusahaan. Yang pertama, nilai nominal. Nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan. Yang kedua ada nilai pasar, sering disebut kurs, adalah harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham. Yang ketiga ada nilai intrinsik, merupakan konsep yang paling abstrak karena mengacu kepada perkiraan nilai real suatu perusahaan. Yang keempat ada nilai buku, nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Yang kelima ada nilai likuidasi, yaitu nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Lalu selanjutnya, pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan. Yang pertama, good corporate governance merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pasar atau nilai perusahaan. Semakin baik penerapan good corporate governance, maka perusahaan dapat mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang merugikan investor. Lalu yang kedua, keberadaan GCG dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan GCG masuk ke dalam proses dan struktur pengelolaan bisnis perusahaan dan manajemen. Beberapa hal yang dapat menyebabkan GCG berpengaruh pada nilai perusahaan yaitu pertama ada tingginya kesadaran perusahaan untuk menerapkan GCG sebagai suatu kebutuhan.
bukan sekedar kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Lalu ada manajemen perusahaan tertarik dengan manfaat jangka panjang dari penerapan GCG. Nah, singkatnya, nilai perusahaan yaitu merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai suatu perusahaan dan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Lalu selanjutnya ada GCG yaitu suatu sistem yang ditujukan untuk memaksimalkan nilai dari suatu perusahaan. Dan yang terakhir, tujuan utama perusahaan menurut teori Opfim adalah untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.